Halo halo hai, selamat pagi buat kalian yang nonton video ini di pagi hari. Selamat siang buat kalian yang nonton video ini di siang hari. Selamat sore buat kalian yang nonton video ini di sore hari. Dan selamat malam buat kalian yang nonton video ini di malam hari. Di kesempatan kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul The Little Prince. Film ini adalah film fantasi animasi Prancis atau Italia yang disutradarai oleh Mark Osborne yang rilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang petualangan seorang gadis kecil di dunia yang dimana semuanya bisa terjadi, yakni dunia Little Prince. Sebelum kita masuk ke ulas alur filmnya, biasakan dulu untuk tekan tombol like, share, and subscribe. Juga nyalain loncengnya ya. Kalau kalian udah like, share, and subscribe, langsung aja yuk kita masuk ke ulas alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak bersama ibunya. Kita panggil aja anak kecil itu Princess, karena di sini semua pemeran tidak diberi nama. Mereka sedang berlatih untuk menjawab pertanyaan dari sebuah interview untuk masuk ke akademi yang terkenal. Tiba di mana saatnya Princess dipanggil dan mulai diberi pertanyaan. Ia ditanya, jika kau besar apa yang ingin kau lakukan? Jelas saja pertanyaan itu bukanlah pertanyaan yang diperkirakan Princess dan ibunya. Princess pun menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang sudah ia latih. Tentu saja jawaban itu salah. Princess yang panik pun langsung pingsan di tempat. Princess dan ibunya memutuskan untuk melanjutkan rencana yang lain. Rencana itu adalah di mana mereka pindah rumah. Mereka tiba di sebuah komplek perumahan dan rumah mereka bersebelahan dengan rumah yang terlihat tua dan tak terawat. Di dalam rumah, ibu Princess memberikan papan yang bertuliskan kegiatan Princess di rumah yang sudah diberi waktunya masing-masing. Lalu ibu Princess pun mendapat telepon dari kantornya yang mengharuskan ibunya meninggalkan Princess sendiri di rumah. Princess pun mencium aroma gas di sebelah rumahnya. Ia pun langsung mengeceknya. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat dinding rumah Princess bolong. Kemudian tiba-tiba muncullah seorang kakek yang langsung mengambil baling-baling kapalnya. Dan di sini kita akan tahu bahwa ledakan itu berasal dari pesawat si kakek. Scene berpindah kepada polisi yang sudah berada di depan rumahnya si kakek. Dan diketahui si kakek sudah berulang kali menerbangkan pesawatnya di dalam rumah, tapi gagal. Kejadian itu pun membuat si kakek harus mengganti rugi kepada Princess. Malam tiba di mana terlihat Princess sedang menunggu ibunya pulang. Ibu Princess tiba dan ia heran melihat toples yang berisikan uang koin. Lalu Princess pun menceritakan semuanya. Untungnya ibu Princess tak memperpanjang masalah itu. Princess yang sedang belajar tiba-tiba mendapati pesawat kertas yang berisi sebuah cerita. Lalu si kakek pun langsung menyapa Princess dari atas rumahnya. Princess yang masih kesal atas kejadian tadi siang langsung menutup jendela kamarnya dan membuang kertas cerita itu. Pagi menjelang, terlihat ibu Princess hendak pergi bekerja. Lalu ia tanpa sengaja melihat sebuah surat dan bunga mawar yang dikirim oleh si kakek. Tapi ibu Princess langsung membuang surat itu. Scene berpindah kepada Princess yang sedang menghitung koin dari si kakek. Lalu tanpa sengaja tangannya tertusuk barang berbentuk pedang yang berukuran kecil. Tak hanya itu, Princess juga menemui barang-barang lain di tumpukan koin dan melihat boneka kecil yang berbentuk pangeran. Seketika Princess pun langsung teringat cerita yang ia baca semalam. Princess pun langsung mengambil kertas itu lalu melanjutkan ceritanya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan suasana yang ada di cerita yang sedang Princess baca. I flew more or less all over the world until I had... Terlihat di sana ada seorang pilot yang sedang mengendarai pesawat. Lalu pesawat itu tiba-tiba mati dan berhenti di tengah-tengah gurun Sahara. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba ia dihampiri oleh pangeran kecil yang ingin digambarkan seekor domba.
Pilot itu pun langsung menggambarnya, tapi gambarnya tak sesuai dengan yang diinginkan si pangeran kecil. Lalu pilot pun menggambar sebuah kotak dan mengatakan bahwa domba yang ia cari ada di dalamnya. Lalu pangeran kecil itu pun menyukai gambar itu. Kembali kepada princess yang penasaran akan kelanjutan ceritanya. Kemudian ia memutuskan untuk memasuki halaman rumah si kakek. Setiba di sana, ia kagum melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Ia pun melihat si kakek yang sedang memperbaiki pesawatnya. Hello? Princess pun mencoba membalikan kertas itu dan ingin tahu kelanjutan ceritanya. Si kakek membawa princess ke dalam rumahnya. Tiba di sana, princess melihat boneka serigala dan ingin memilikinya. Si kakek pun membawa princess ke atas rumahnya untuk melihat bintang-bintang sambil melanjutkan ceritanya. Terlihat si pangeran kecil yang sedang menghancurkan pohon baobab di sebuah planet. Tanpa sengaja pangeran kecil menemukan pohon lain di sana dan menunggunya untuk tumbuh. I know you'll be miraculous. Pohon itu pun tumbuh menjadi bunga mawar yang sangat cantik. Pangeran kecil yang melihatnya sangat senang dan menghabiskan waktu-waktunya bersama bunga mawar itu. Sampai membuat mereka saling jatuh cinta. Hanya saja mereka masih kecil untuk mengetahui apa itu cinta. Yang membuat pangeran kecil itu memutuskan untuk pergi bersama burung-burung dan meninggalkan bunga mawar itu sendirian. Kembali kepada princess dan si kakek yang sedang melihat bintang-bintang di atas langit. Hingga tiba-tiba jam tangannya princess berbunyi yang menandakan ia harus segera pulang. Setiba di rumah, princess langsung melanjutkan ceritanya yang dimana pangeran kecil sedang menemui seorang raja dan meminta agar segera menenggelamkan matahari karena ia sangat suka menikmatinya. Kemudian pangeran kecil menghampiri seorang yang memakai serba kuning dan orang itu selalu ingin dipuji. Pangeran kecil pun menemui sang bos dari bintang-bintang yang ada di sana yang memanfaatkan bintang untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu semua dianggap pangeran kecil bahwa manusia dewasa sangatlah aneh. Scene berpindah kepada princess dan si kakek. Princess pun menceritakan semua cerita yang ia baca semalam. Kemudian mereka pun bermain layangan hingga tiba di mana layangan itu menyangkut di pohon. Princess pun mencoba mengambil layang-layang itu yang membuat princess terjatuh dan si kakek pun langsung mengobati lukanya sambil melanjutkan ceritanya. Yang dimana pangeran kecil sedang bermain-main bersama serigala dan menghabiskan waktu bersama. Kembali kepada princess yang semakin senang akan cerita itu dan menghabiskan waktunya bersama si kakek. Cerita pun masih berlanjut di mana pangeran kecil sedang merindukan bunga mawar yang ia tinggal sendirian dan memutuskan untuk kembali ke bunga mawarnya. Princess yang membacanya menanyakan ke si kakek apakah pangeran kecil itu dan serigala berpisah. Dan si kakek menjelaskan bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Perkataan si kakek itu membuat princess takut berpisah dengan si kakek. Kemudian si kakek pun mengajak princess jalan-jalan menggunakan mobilnya. Hingga tiba di mana muncullah kupu-kupu yang membuat si kakek terus memandangi kupu-kupu itu. Membuat mobilnya hampir menabrak mobil lain. What? Kejadian itu pun membuat polisi mengantarkan princess ke ibunya. Sontak saja ibunya marah karena princess tidak melakukan kegiatannya di rumah dan malah bermain bersama si kakek. Terjadi perdebatan di antara ibu dan anak membuat ibu princess semakin marah dan membuang surat-surat dan barang-barang yang diberi si kakek. Princess pun juga diharuskan terus belajar dengan giat dan menjalani kegiatannya sesuai waktu yang sudah ditentukan. Suatu malam, princess mencoba mengambil buku-buku yang dibuang ibunya dan melanjutkan ceritanya. Scene berpindah kepada isi cerita di mana si pilot yang sedang bersama pangeran kecil tengah berjalan-jalan hingga matahari terbenam. Kembali ke si princess yang sedang menemui si kakek di rumahnya dan mengajaknya pergi. Si kakek pun khawatir dan melarang princess menemui dirinya karena kejadian kemarin. Tapi princess terus memaksa si kakek agar tetap pergi bersamanya.
Kemudian si kakek menceritakan akhir dari cerita itu, di mana sang pilot sudah berhasil membetulkan pesawatnya dan hendak pergi meninggalkan pangeran kecil. Lalu pergi sendirian. Princess yang mendengarnya langsung marah kepada si kakek karena ia tahu bahwa si kakek akan meninggalkannya. Princess pun langsung pergi meninggalkan si kakek sendirian di rumahnya. Scene berpindah kepada princess yang sedang bersama ibunya hingga tiba di mana ia melihat banyak orang dan ambulans di depan rumah si kakek. Lalu princess pun segera menghampirinya. Begitu terkejutnya ketika princess tahu bahwa si kakek sedang sakit dan hendak dibawa ke rumah sakit. Princess pun langsung mengejar si kakek. Oh, please, you've got to let me see him. Terlihat princess yang hendak pulang bersama ibunya dan sepertinya ibu princess sudah merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Ketika di kamar, princess pun mencoba kabur melewati jendela yang membuat ia terjatuh ke halaman rumah si kakek. Princess pun langsung mengendarai pesawat yang sudah diperbaiki si kakek, lalu terbang bersama boneka serigalanya. Di tengah perjalanan, ia bingung karena tak ada satupun bintang di langit, hingga tiba di mana ia melihat orang yang mirip seperti pangeran kecil di cerita si kakek. Princess langsung mendarat ke bawah, tapi sayangnya kejadian itu pun membuat ia ditangkap polisi. Tapi beruntungnya Princess dapat meloloskan diri. Kemudian Princess menyamar dan menaiki lift. Di sana ia bertemu dengan Raja Bintang. Di dalam cerita itu, lalu Princess meminta agar diantar ke lantai yang paling atas. Top floor. Setiba di atas, Princess langsung menemui pangeran kecil itu dan ternyata ia sekarang sudah dewasa. Princess berusaha mengingatkan kenangan masa lalunya pangeran kecil. Awalnya pangeran kecil itu menganggap semua yang dibicarakan Princess hanyalah sebuah kebohongan. Hingga tiba di mana ia mengingat seseorang yang dapat membantunya. Orang itu adalah seorang pembisnis kaya. Setiba di tempat pembisnis itu, Princess langsung diborgol dan harus menjadi dewasa dengan waktu yang cepat. Pangeran kecil yang panik kemudian terjatuh dan melihat gambar kotak yang digambarkan oleh pilot waktu itu. Seketika ia pun mengingat semuanya. I didn't think that through. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bisa lolos dari pebisnis itu. Terlihat pangeran kecil sedang memperhatikan bintang-bintang yang sedang dikurung. Kemudian datanglah si bos bintang bersama anak buahnya. Dan diketahui bos bintang itu memanfaatkan bintang untuk kepentingan kantornya. Kemudian mereka mencoba meraih pesawat si kakek, lalu mengendarainya dan melepaskan para bintang. Akhirnya mereka semua terbang bersama dengan bintang-bintang yang sudah bebas. Mereka pun tiba di mana di tempat bunga mawar itu berada dan melihat bahwa mawar itu sudah mati. Kemudian muncullah cahaya dan seketika pangeran kecil itu berubah kembali menjadi anak kecil. She was the only one of her kind in the whole universe. Princess pun kembali pergi menggunakan pesawatnya dengan dibantu oleh para burung dan berkata bahwa dia tidak akan melupakan pangeran kecil. Scene berpindah kepada ibunya Princess yang menyesal karena telah mendidik Princess begitu keras. Ibunya pun langsung menemui Princess di kamarnya. Mereka berdua menjenguk si kakek di rumah sakit dan Princess meminta maaf atas perlakuannya waktu itu. Princess pun memberikan si kakek buku yang dimana buku itu berisi semua cerita si kakek. Lalu mereka pun berpelukan. You're gonna make a wonderful grown-up. Di akhir film, kita akan melihat Princess dan ibunya yang sedang menikmati indahnya bintang-bintang di malam hari. Dan tentu saja film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Gua pamit and see you in the next video guys.